Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Galang Permana Putari dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi ujian praktek Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Hentikan Pelecehan Seksual pada Anak. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan adanya Konvensi PBB untuk hak-hak anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan oleh setiap negara agar setiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Konvensi Hak Anak pada pasal 19 ini berbunyi bahwasanya tiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian. Dan juga pada pasal 34 ini berbunyi, tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dalam keterlibatan dalam pornografi. Indonesia negara tercinta. Masih banyak orang di negara kita yang belum tahu tentang pasal tersebut. Tetapi jika tahu pun mengabaikan pasal-pasal tersebut. Terbukti dengan adanya kasus-kasus yang terus meningkat, bahkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kasus ini terus melonjak drastis, yaitu kasus pelecehan seksual pada anak. Pelecehan seksual pada anak ini telah merenggut hak anak yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak, yang dimana anak-anak ini harusnya disayangi, dilindungi, dan diselamatkan, bukan dilecehkan. Sebelumnya, pelecehan seksual menurut Wikipedia itu sendiri adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, serta tanpa adanya perkiraan dan tanpa adanya dugaan. Pada kasus pelecehan seksual ini kerap terjadi pada anak-anak di bawah umur. Padahal anak ini adalah generasi penciptaan bangsa yang sedang dalam masa pertumbuhan dan masa perkembangan dengan kualitas yang sangat unggul. Tetapi jika terjadi sesuatu pada anak ini atau pada mereka ini, maka akan berdampaklah sangat besar di masa yang akan datang. Anak sebagai korban pun cenderung untuk menutupi apa yang telah terjadi padanya. Namun, hal itu justru akan semakin tertekan
Apalagi jika orang tua dan keluarga tidak memberi respons yang tepat. Tindakan pada pelecehan seksual pada anak ini bisa terjadi karena satu lain hal. Yang pertama, pada pelaku. Pada pelaku ini tidak memiliki kesempatan dalam berseksual dengan siapapun. Kedua, anak yang bermasalah ini menjadi korban karena anak tidak mendapatkan pendidikan seks dan tidak bisa menolak karena adanya rasa takut. Ketiga, yang terpenting adalah pengawasan dari orang tuanya. Dan biasanya pelecehan seksual pada anak ini kerap dilakukan oleh orang lain, teman, guru, bahkan keluarganya sendiri. Padahal pada kasus ini membawa dampak yang sangat banyak, yang sangat-sangat berbahaya pada pelecehan seksual pada anak ini, yaitu dapat berpengaruh pada psikologis, fisik, dan sosialnya. Menurut Gue Sehat, inilah dampak dari kasus tersebut. Yang pertama, anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri. Selanjutnya ada timbul perasaan mabuk, stres, bahkan depresi. Timbulnya ketakutan atau fobia tertentu, mengidap gangguan traumatik pasca kejadian. Dan di kemudian hari, anak ini menjadi lebih agresif. Dan yang ditakutkan, si korban ini akan menjadi calon pelaku. Dan dampak lainnya yaitu adalah susah makan dan tidur, mendapat mimpi buruk, terjangkit penyakit menular seksual, tidak bersosialisasi dengan lingkungan luar, mudah takut dan berlebihan, prestasi akademiknya yang kian menurun dan sangat rendah, dan adanya gangguan psikis dan bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Dampak yang ditimbulkan pada anak ini tergantung pada frekuensi dan durasi yang telah mereka terima selama ini. Semakin sering pelecehan yang diterima, maka trauma ini semakin besar dan sangat-sangat membutuhkan waktu dalam jangka yang sangat panjang. Untuk karena itu, ada cara pencegahan, yaitu untuk mencegah hal-hal yang terjadi pada anak. Keluarga, terutama orang tua, harus berpartisipasi dalam acara dan mendidik anaknya. Anak ini harus tahu batasan-batasan mengenai dirinya, mana bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain, temannya, dan orang tuanya, dan mana yang tidak boleh disentuh oleh orang tuanya, temannya, dan orang lain. Pemerintah pun juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku kejahatan dengan semaksimal mungkin. Mungkin luka fisik dapat menyembuhkan dalam waktu yang tidak lama. Namun, luka psikis yang akan terekam oleh anak itu akan tersimpan dalam waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Perkembangan fisik anak dan mental juga akan ikut terluka. Maka dari itu, saya ingin menggerakkan hashtag Stop
pelecehan seksual terhadap anak. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya dalam tahap belajar. Saya Galang Permana Putra Ari undur diri.